Halo teman-teman semua, kita lanjut belajar impor ya. Kayak profesional aja saya belajar impor. Lebih tepatnya berbagi pengalaman impor lah ya. Bukan mengajari kalian, tapi saya berbagi pengalaman. Nah, buat yang baru bergabung di channel ini, silakan tonton video belajar impor sebelumnya. Dimulai dari part 1 sampai dengan part 5 ya, agar kalian benar-benar paham. Oh ya, kenapa saya tidak atau jarang membalas chat teman-teman di dalam grup, di grup Telegram? Jadi begini ya, pertanyaan teman-teman itu banyak pertanyaan di mana pertanyaan tersebut sudah pernah saya bahas di dalam video ya. Artinya yang bertanya itu tidak menonton video saya sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya males ya mau komentar di grup. Terus masih ada saja yang bertanya soal forwarder. Untuk forwarder sudah saya bahas juga pada video saya sebelum-sebelumnya. Dan sudah berulang kali saya bilang kalau kalian cuma ingin forwarder saja, kalian bisa coba forwarder yang sudah saya rekomendasikan ya. Jika tidak masuk hitungannya ya silahkan cari forwarder yang lain ya. Banyak sekali forwarder di Google itu, kalian bisa cari sendiri lah. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang punya relasi forwarder dan ingin menawarkan forwarder di dalam grup Telegram, silahkan saja. Tapi kalian harus beritahukan alamat lengkap serta nomor telepon atau email forwarder tersebut ya, agar jelas. Karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada yang menawarkan forwarder dan tidak jelas keberadaannya, nah ini bakal saya tendang nanti ya. Oke, kali ini saya akan berbagi materi lagi buat teman-teman semua. Sebetulnya banyak sekali yang akan kalian dapatkan pengalaman dari channel ini ya, tapi saya buat satu-satu saja ya, biar kalian benar-benar paham ya, step by step saja. Untuk kali ini saya akan berbagi materi mengenai bagaimana cara menjual barang impor dengan cara offline. Ini cara pribadi saya ya selama ini. Karena selama ini saya lebih memilih jual secara offline ketimbang jual secara online. Tapi jika kalian akan menjual secara online, nanti saya bagi juga trik analisisnya seperti apa. Tunggu saja ya. Nah, oke, gimana sih cara kita menjual barang impor secara offline? Saya menyarankan kepada kalian untuk menjual barang-barang yang kecil ya. Barang besar juga boleh sih, tapi kalau bisa laku dan bisa masuk hitungannya boleh. Trik menjual barang impor secara offline tentu tidak banyak pesaing ya, itu yang utamanya. Nah, kenapa harus barang kecil? Oh ya, sebelum berbagi trik pasaran offline ya, saya akan berbagi pengalaman terlebih dahulu menjual di Facebook ya. Saya akan bagikan bagaimana cara menjual di Facebook terlebih dahulu. Apa hubungan barang kecil dengan Facebook dan pasar offline? Barang kecil tidak akan membawa kerugian bagi kita. Meskipun rugi, paling rugi cuma 10% lah ya, tapi itu juga jarang terjadi jika kalian memilih barang yang tepat. Pertama kita bahas mengenai Facebook dulu ya. Contoh, kalian membeli kaos kaki yang unik di Cina, intinya yang menarik lah ya. Dan saran saya jangan membeli barang yang sudah dijual di Indonesia. Makanya kalau belanja di Cina itu harus sabar ya cari barangnya itu. Nah, kita kembali ke contoh. Kalian membeli kaos kaki di Cina dengan harga kisaran Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Itu sudah bagus itu. Mengapa kita pilih kaos kaki? Karena barangnya kecil dan ringan ya. Jika kita membeli kaos kaki tersebut misalkan sebanyak 0,1 cbm, bagi yang belum mengerti sih berapa 0,1 cbm itu ya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya.
Nah, jika kita membeli kaos kaki tersebut sebanyak 0,1 cbm, maka jelas kita akan mendapatkan banyak kaos kaki ya. Bahkan sampai ratusan kaos kaki. Saya yakin 100% hitungannya bakal masuk. Nah, kita perkirakan saja ya. Kita pukul rata saja 0,1 cbm dapat 250 kaos kaki. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi 250 kaos kaki tadi ya, kita ambil harga tengahnya saja 5.000 misalkan ya. Maka harganya adalah 250 dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia adalah, nah, contoh kita pakai forwarder yang sudah saya rekomendasikan pada video saya sebelumnya. Kaos kaki masuk harga 6 juta per cbm. Oleh karena kita hanya membeli 0,1 cbm, yaitu 600.000 ya, untuk 0,1 cbm tersebut. Maka harga kaos kaki sebesar 1.250.000 tadi kita tambah dengan biaya pengiriman forwarder sebesar 600.000. Hasilnya adalah 1.850.000 rupiah. Nah, karena kemasan kita di bawah 0,5 cbm, maka akan dikenakan biaya handle sebesar 100.000 dan biaya tambahan lain yaitu ongkos kirim dari seller ke gudang kisaran 50.000 dan jasa bayar biaya pembelian sebesar 100.000 dan ongkos kirim dari gudang forwarder ke rumah kita kisaran 50.000. Maka modal kita adalah 1.850.000 yang tadi ya, harga barang ditambah biaya kirim forwarder ya. Kita tambah dengan biaya handle sebesar 100.000 ditambah 50.000 ongkos kirim dari seller ke gudang. Tambah lagi 100.000 biaya jasa pembelian dan kita tambah lagi 50.000 ongkos kirim dari gudang forwarder ke rumah kita. Hasilnya adalah 2.150.000 rupiah. Jadi modal kita untuk 250 kaos kaki tersebut adalah 2.150.000 rupiah ya, kurang lebih. Nah, bagaimana cara menjualnya di Facebook? Kita bisa menggunakan marketplace Facebook ya. Mungkin sudah banyak teman-teman semua yang sudah menggunakan marketplace Facebook ini. Atau bisa juga jualan secara live ya di Facebook dan bagikan kepada grup-grup jual beli online di Facebook ya. Hal ini tidak umum lagi, sudah dilakukan banyak orang dan memang terbukti. Ada yang bertanya, "Bang, saya biasanya jualan di Facebook tapi masih gak laku." Nah, caranya kalian keluarkan saja uang kalian 200.000 untuk bayar iklan di Facebook. Apakah nanti rugi, Bang? Nah, ini kita hitung-hitungan lagi. Kita lihat seluruh modal kita dulu ya. Harga kaos kaki sampai di rumah kita tadi sebesar 2.150.000 ditambah biaya iklan Facebook sebesar 200.000, maka seluruh modal kita adalah 2.350.000 ya untuk 250 kaos kaki tadi. Nah, apabila kita menjual kaos kaki tersebut dengan harga 15.000 saja untuk per piecesnya, maka hasilnya adalah 250 kaos kaki kita kalikan dengan 15.000 rupiah adalah 3.750.000 rupiah. Dan kita hitung keuntungan kita 3.750.000 rupiah dikurang modal kita 2.350.000 rupiah adalah 1.400.000 rupiah. Nah, lumayan kan? Ini hanya 250 pieces saja ya. Apabila muncul pertanyaan, "Bang, gimana kalau barangnya tidak habis?"
Wah, ini cuma jual 250 pieces saja kok gak habis ya. Saya aja sering impor 700 pieces ke atas, cepat itu habis. Nah, kalau punya kalian gak habis, kirim ke saya, nanti saya jualin tempat saya. Tapi bagi hasil ya. Oke. Selanjutnya, kuncinya adalah pemilihan barang ya. Ingat, kuncinya adalah pemilihan barang yang ingin dijual. Carilah barang yang menarik dan belum ada di Indonesia. Cari juga yang unik. Makanya untuk mencari barang itu harus sabar. Oke, kita lanjut lagi bagaimana kita menjual di pasaran offline. Nah, ini ya, hal ini kita lakukan di toko-toko. Buat belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol merah subscribe-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, kenapa saya menyarankan kepada kalian membeli barang kecil dan murah? Karena kita tidak ingin mengambil resiko. Jadi begini. Sebelum kalian menjual di toko-toko, kalian keliling di wilayah kalian dan data toko mana yang mau menerima titipan kalian. Namun, kebanyakan orang merasa berat ya melakukan hal ini dengan alasan gengsi. Nah, sekarang kalian tidak perlu gengsi lagi karena kalian akan menitipkan barang impor ya yang unik, bagus, berkualitas. Tentunya beda dari yang lain. Agak keren dikit ya menitipkan barang impor di toko-toko. Nah, jujur ya, cara ini sebenarnya buat kita kaya ya, serius ini. Karena prospek menitipkan barang impor di toko itu luar biasa hasilnya. Barang kita cepat habis ya, karena banyak toko kita tempat kita menitipkan ya. Dan pihak toko juga bakal senang menerima barang titipan kita karena barangnya juga bagus, unik, berkualitas impor ya. Nah, contoh, kalian menitipkan barang impor seperti kaos kaki yang kita bahas di atas tadi. Misalkan hanya 250 pieces kaos kaki. Nah, jika kalian menguasai 20 toko saja, saya jamin dalam sekejap barang kalian habis terjual. Tapi kita kembali lagi pada awal tadi ya, pemilihan barang harus tepat. Ini trik saya bongkar. Mungkin selama ini sudah banyak ya orang yang menitipkan barang di toko seperti mainan, roti, makanan, dan lainnya. Tapi kali ini sangat berbeda. Kita menitipkan barang impor, bro. Nah, selanjutnya saya akan berbagi pengalaman trik analisis jika kita mau jual barang impor online ya, atau menjual di marketplace online. Dan masih banyak lagi materi lainnya yang akan saya berikan dengan teman-teman semuanya. Tapi tunggu saja video saya selanjutnya. Untuk sementara ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.